PT Kereta Api Indonesia atau biasa disingkat KAIA merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan perkereta-apian dan bisnis usaha penunjang lainnya. Nah, visinya itu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Nah, pastinya misinya itu untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dan dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Ketiga, untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan termasuk memperkasai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Internal faktornya yaitu 6M. Yang pertama, man atau sumber daya manusia. Misalnya, memiliki tenaga kerja berpengalaman dalam operasional perkeretaapian. Terus yang kedua, money atau keuangan. Memiliki dukungan modal sebagai BUMN transportasi. Ketiga, ada material. Misalnya, memiliki jaringan rel dan stasiun yang tersebar di luas di Jawa dan Sumatera. Terus selanjutnya ada market, pasar, yaitu basis pelanggan besar dari komuter perjalanan jarak jauh dan logistik. Dan selanjutnya ada mesin atau mesinnya, di mana mesin ini tuh misalnya pengoperasian armada kereta apinya modern tuh seperti KRL dan kereta jarak jauh terbaru. Terus yang terakhir ada metode, yaitu penerapan SOP keselamatan operasional yang ketat. Kenal faktor untuk PT KAI sendiri itu ada banyak. Yang pertama itu ada ekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi nasional berdampak pada daya beli masyarakat untuk menggunakan layanan KA jarak jauh. Terus sosial, pertumbuhan penduduk urban di Jabodetabek itu meningkatkan nih kebutuhan mobilitas massal yang cepat dan murah. Selanjutnya ada politik, yaitu kebijakan transportasi nasional sangat menentukan arah pelayanan KAI sendiri. Misalnya kebijakan pengembangan transportasi massal, terintegrasi antar moda dan standar keselamatan. Terus ada teknologi, modernisasi sistem persinyalan, IFAS dan EVAS. Untuk yang IFAS dulu itu ada kekuatan dan kelemahan, di mana untuk IFAS sendiri itu ratingnya ada 1 dan skornya 0,65. Untuk EVAS sendiri itu ada peluang dan ancamannya. EVAS sendiri itu totalnya 1 dan skornya 0,70, yaitu peluangnya tuh misalnya kayak permintaan transportasi publik itu naik, jadi bobotnya 0,25, ratingnya 4, dan skornya 1. Terus untuk ancamannya itu misalnya perbaikan infrastruktur, bobotnya 0,15, ratingnya minus 3, dan skornya minus 0,45. Untuk PT KAI sendiri, kuadrannya itu ada di kuadran 1, strategi agresif atau growth strategy. Nah, posisinya itu menunjukkan bahwa kekuatan internal lebih besar daripada kelemahan serta peluang eksternal lebih dominan daripada ancaman. Oleh karena itu, strategi yang tepat bagi PT KAI adalah memaksimalkan kekuatan untuk meraih peluang melalui ekspansi layanan, modernisasi infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan. Itu ada matrik SWOT. Yang pertama yaitu strategi agresif, yaitu manfaatkan jaringan rel luas untuk ekspansi rute KRL dan peningkatan kapasitas. Selanjutnya ada strategi kompetitif, gunakan armada besar dan jaringan luas untuk melawan saingan, misalnya kayak MRT dan LRT gitu. Terus ada weakness opportunity, strategi pengembangan, yaitu perbaikan sistem tiket dan aplikasi untuk menutupi kelemahan pelayanan. Selanjutnya ada weakness threat, strategi defensif, yaitu perbaiki infrastruktur lama untuk mengurangi potensi gangguan operasional. Implementasi PT KAI, efektivitas, fokus pada ketepatan waktu, efisiensi, optimalisasi aset kereta dan rel, transparansi, informasi jadwal real time di aplikasi KAI Akses, akuntabilitas, pelaporan operasional dan keuangan secara terbuka, responsivitas, survei kepuasan pelanggan, profesionalitas SDM, pelatihan, masinis, petugas stasiun, teknisi sinyal. Output implementasi, perbaikan layanan, pengurangan keterlambatan, modernisasi armada, peningkatan sistem tiket dan informasi. Evaluation atau BSJ, perspektif finansial, yaitu peningkatan pendapatan dari tiket KRL, KA jarak jauh, dan non-tiket. Terus perspektif customer, yaitu 88% kepuasan penumpang, meningkat, aplikasi lebih stabil, info real time. Terus perspektif internal business progresses, yaitu penurunan jumlah gangguan perjalanan, sistem tiket boarding dan informasi menjadi lebih cepat. Dan terakhir ada perspektif learning and grow, yaitu pelatihan digital skill bagi pegawai penguatan budaya pelayanan prima. Perspektif learning dan grow ini sebesar 86%.